Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Susana Satrianisari, dan teman saya Skolastika Witsakan. saya Andira Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja dari sintesis protein melalui media pembelajaran yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, jadi media pembelajaran ini terbuat dari sampah plastik yang ada di sekitar lingkungan kampus FKIP Undana, seperti sedotan plastik, tutupan botol plastik, styrofoam, dan kardus bekas. Jadi teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa media pembelajaran ini terbuat dari sampah plastik yang ada di sekitar lingkungan kampus FKIP Undana. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini kami menggunakan sedotan plastik itu sebagai basa nitrogen pada untaian DNA dan RNA. Sedangkan untuk kardus bekas kami gunakan untuk membuat ribosom besar dan ribosom kecil. Sedangkan untuk tutupan botol kami gunakan untuk membuat asam amino. Baik teman-teman, pada proses transkripsi terjadi melalui 3 tahap, yang dimana yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Sedangkan pada proses translasi juga terjadi melalui 3 tahap, yang dimana proses pertama yaitu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan proses sintesis protein. Dalam proses sintesis protein dibagi lagi menjadi 2, yang dimana yaitu yang pertama transkripsi, yang kedua yaitu proses translasi. Proses transkripsi terjadi di nukleus, sedangkan proses translasi terjadi di ribosom. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana sih itu proses dari transkripsi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa transkripsi itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu tadi inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada proses transkripsi ini. Jadi pada proses transkripsi ini ada bagian-bagian yang sudah terpampang pada media pembelajaran kami. Seperti yang teman-teman dapat lihat, pada bagian atas ini ada untaian DNA sintes, dan yang di bawah ada untaian DNA cetakan. Jadi untaian cetakan ini menyesuaikan dengan untaian yang bagian atas. Seperti yang teman-teman lihat bahwa kalau bagian atasnya A, berarti pasangan basa nitrogennya adalah T, dan untuk T pasangan nitrogennya adalah A. Sedangkan untuk G, dia punya pasangan nitrogennya adalah C, G juga berpasangan dengan C, T berpasangan dengan A, C berpasangan dengan G, A berpasangan dengan T, A juga berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C, A berpasangan dengan T, T berpasangan dengan A, T berpasangan dengan A. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa di sini A itu selalu berpasangan dengan T, begitupun sebaliknya T selalu berpasangan dengan A. Sedangkan G selalu berpasangan dengan C, dan C begitupun sebaliknya C selalu berpasangan dengan G. Baik teman-teman, saya sudah menyebutkan komponen dari transkripsi ini tadi. Sekarang kita akan mulai penjelasan kepada proses-proses yang ada dalam transkripsi. Kita mulai dari proses yang pertama, yaitu proses tahapan inisiasi. Jadi tahapan inisiasi ini adalah tahapan di mana RNA polimerase itu menempel pada untaian DNA. Itu merupakan awal dari proses transkripsi, yaitu inisiasi, di mana RNA polimerase menempel pada untaian RNA. Adapun tujuan dari RNA polimerase ini menempel pada untaian DNA yaitu untuk membuat celah, di double helix pada pada untaian RNA. Seperti yang kita ketahui bahwa pada RNA asli itu dia punya untaian atas dan untaian bawah itu rapat, sehingga dengan adanya RNA polimerase dia membuat celah atau renggangan antara untaian atas dan untaian bawah, sehingga untaian mRNA yang akan dibentuk bisa melewati celah ini untuk menyalin kode pada DNA. Baik teman-teman, kita sudah melihat bagaimana tahapan pertama pada transkripsi, itu tahapan
inisiasi di mana RNA polimerase sudah menempel pada untaian DNA. Nah, di sini sesudah RNA polimerase ini menempel, nah akan memulai membentuk mRNA. Nah, seperti yang sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa transkripsi ini kita bisa katakan bahwa proses untuk membuat mRNA atau menyalin kode DNA ke dalam mRNA. Nah, di sini kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu elongasi atau perpanjangan, di mana mRNA mulai terbentuk. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini jika basa nitrogennya C berarti jika basa nitrogennya T berarti diterjemahkan ke dalam RNA menjadi basa nitrogen A. Kita lanjut. Sedangkan untuk A dia diterjemahkan menjadi basa nitrogen U. Mengapa demikian, teman-teman? Sedangkan di atas tadi A itu diterjemahkan menjadi T. Nah, pada mRNA ini sengaja dibentuk U karena U dengan T itu sama. Tapi energi untuk memproduksi U itu lebih kecil, sehingga pada pembentukan mRNA digunakan U. Karena kita ketahui bahwa mRNA ini hanya sesuatu yang diproses sementara dan akan dimusnahkan pada saat proses translasi. Jadi dapat kita lihat bahwa di sini A bukan lagi T melainkan U. Selanjutnya yaitu C. C itu diterjemahkan menjadi G. Begitupun dengan C ini diterjemahkan menjadi G. A lagi-lagi diterjemahkan menjadi U dan bukan diterjemahkan menjadi T. G diterjemahkan menjadi C. T di bawah. T ini diterjemahkan menjadi A. T diterjemahkan menjadi A. C diterjemahkan menjadi G. T diterjemahkan menjadi A diterjemahkan menjadi U. Dan A ini juga diterjemahkan menjadi U. Nah, teman-teman, sehingga kita sudah membentuk atau mendapatkan untaian dari untaian mRNA. Nah, kalau sudah selesai, berarti kita sudah masuk ke tahap yang ketiga, yaitu kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu terminasi, di mana salinan mRNA sudah terbentuk. Nah, teman-teman, sudah kita melewati 3 tahapan tadi sampai tahapan yang terakhir, yaitu terminasi, di mana untaian RNA-nya sudah tercipta atau sudah jadi. Jadi untaian mRNA ini merupakan salinan dari untaian DNA. Nah, di sini pada untaian mRNA itu selalu diawali dengan kodon star, yaitu AUG, dan selalu diakhiri atau kodon stopnya itu AUU. Jadi teman-teman, inilah hasil akhir dari proses transkripsi, di mana dari awal saya sudah mengatakan bahwa proses transkripsi ini adalah proses membuat mRNA. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke proses yang kedua, yaitu proses translasi. Sebelum kami menjelaskan tahapan-tahapan proses translasi, di sini saya akan menyebutkan dulu komponen-komponen apa saja yang ada dalam proses translasi. Yang dimana yang pertama itu ada tRNA. tRNA ini dibagi lagi menjadi 3, yang dimana tRNA1, tRNA2, dan tRNA3. tRNA1 membawa asam nukleat berupa UAC, sedangkan tRNA2 membawa asam nukleat CAG, dan yang ketiga tRNA3 membawa asam nukleat UUC. Yang kedua yaitu ada juga asam amino. Asam amino di sini terbentuk ada 3. Yang pertama yaitu LYS, yang kedua VAL, dan yang ketiga MET. Dan yang ketiga ada juga yaitu ribosom, yang dimana ribosom ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ribosom besar dan ribosom kecil. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada tahapan atau proses translasi ini. Jadi seperti yang kita sudah bahas di awal tadi, bahwa translasi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, saya akan menjelaskan dari tahapan yang pertama. Baik teman-teman, pada tahapan yang pertama atau tahapan inisiasi itu dimulai ketika mRNA yang sudah dibentuk pada transkripsi masuk
masuk menuju ribosom. Dia masuk langsung ke bagian titik P. Itu untuk kodon yang pertama, yaitu AUG atau kodon start. Pada tahapan ini, tRNA pertama akan membawa asam nukleat yang sesuai dengan asam nukleat yang ada pada mRNA. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa A diterjemahkan menjadi U diterjemahkan menjadi A, dan G diterjemahkan menjadi C. Nah, dari terjemahan ini menghasilkan satu asam amino yang bernama metion. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan satu asam amino pertama. Nah, lalu sesudah ini mRNA akan bergeser lagi. Nah, kodon CUG berada tepat di bawah titik A. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa titik A ini atau template A ini merupakan tempat masuknya tRNA yang kedua. Nah, apa fungsinya? Jadi template A ini di mana dia menyesuaikan apakah asam amino pada tRNA ini sesuai dengan asam amino yang terdapat pada tRNA. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa G kan selalu